Kalau di atas tuh ada apa ya? Ruang kerja aku. Naiknya lewat mana? Jangan sampai Davin ke atas. Bisa-bisa dia lihat semua rencana aku. Udah, saya aja. Kamu di sini jagain Ariana. Ya, kalau ada apa-apa kabarin saya. Kamu juga. Kalau saya telepon atau chat, kamu balas. Ya, HP udah diurusin sama Nadine. Oke? Iya. Dia walaupun dia kenapa sih, Ri? Hah, itu kan tamu lo, kenapa dia yang ribet sendiri? Entah. Siapa ya? Kita cek aja yuk. Selamat siang. Apa betul ini dengan kediamannya Ibu Ariana Safa Maheswara? Ya, Anda dari Cakra Proteksi? Betul, Pak. Saya Azam Purnama Sentosa yang ditugaskan untuk melindungi Ibu Ariana. Oke. Ya, saya Davin Mahesa. Azam, Bu Ariana. Ariana, Azam. Dari Cakra Proteksi. Ini Bu Ariana. Mas, jangan bilang kalau... Ya, ini Azam. Dia akan menjadi bodyguard kamu. Mas Davin, saya tuh nggak apa-apa loh, nggak perlu pakai bodyguard atau proteksi segala. Iya, kamu nggak apa-apa. Saya yang kenapa-napa. Saya nggak tenang. Mungkin dengan adanya Azam mulai hari ini, buat jagain kamu, saya bisa sedikit lebih tenang. Azam, mulai hari ini, kamu jangan pernah ninggalin Bu Ariana kalau dia pergi kemana-mana. Siapa? Kalau ada orang yang mencurigakan atau kendaraan yang kamu anggap mencurigakan, langsung info saya. Baik, Pak. Mungkin nanti ke depannya kalau ada hal-hal yang mencurigakan, saya akan langsung hubungin Bapak. Saya akan bertekad menjalankan tugas ini dengan sekuat-kuatnya, sesuai dengan nama saya, Pak. Bagus. Memangnya nama kamu artinya apa? Tekad yang kuat. Baru dengar namanya aja, saya udah cukup tenang sekarang. Saya tuh nggak apa-apa, Pak. Saya nggak mau ngambil resiko sekecil apapun selama saya nggak ada di dekat kamu. Oke? Saya tinggal pulang. Azam, jagain ya. Siapa? Bu Ariana, pacarnya Bu Ariana protektif juga ya. Masuk. Permisi, Dan. Ini laporan awal dari tim TKP, Dan. Sudah dipastikan, Dan. Identitas korban atas nama Ode. Semua barang-barang, dompet, semuanya lengkap, Dan. Kecuali handphone, Dan. Saya tidak menemukan handphone di lokasi kejadian, Dan. Pasti mereka sengaja itu. Ngambil handphonenya biar kita nggak bisa dapat bukti lebih lanjut. Ini semua kamu temuin di mana? Sekitar 15 meter dari jalur belakang, deket sama lorong, Dan. Kita juga sempat menemukan jejak sepatunya, Dan. Tapi jejaknya hilang di jalur belakang dekat dengan aspal, Dan. Oke, sobekan kain ini kamu langsung cek ke lab. Nanti setelah kita temuin pelakunya, kamu langsung cocokin sama yang pakaian yang dia pakai. Dan cari merek sepatu dari jejak yang kamu temuin. Baik, Dan.
Tam, sekalian kamu cek seluruh CCTV di sekitar lokasi. Kalau misalkan pelakunya itu keluar lewat pintu belakang, pasti ada satu titik kamera yang nangkap keberadaan mereka. Baik, Dan. Saya akan kerahkan seluruh tim. Oke, kamu boleh balik lagi ke meja kamu. Siap, Dan. Kalau gitu saya permisi, Dan. Datang ke sana buat ketemu seseorang. Terus terjadi perkelahian, handphonenya hilang, pelakunya kabur. Ini bukan pertemuan gak sengaja. Seseorang emang sengaja datang buat membungkam Ode. Maksudnya? HP baru buat lo. Oh wow. Lo yang beliin? No way. Emang no way, karena itu emang dari pacar lo alias Mas Davin. Ngapain sih sampai beliin gue handphone kayak gini? Gue juga bisa beli sendiri kali. Lo juga bisa nanyain itu sendiri ke Mas Davin lo. Karena gue bukan jubirnya. Wow, udah ada sinyal. Iya, Ri. Itu Mas Davin lo yang nyuruh. Niat banget sih. Udah pakai casing lagi. Gue cukup yakin dia akan bisa melakukan apapun sih buat lo, Ri. Bahkan dia tuh sampai make sure ke gue ya kalau lo tuh harus bisa dihubungin sebelum lo keluar dari rumah sakit. Oh, gue tahu banget lo terharu. Gak usah disembunyiin lagi. Udah. Gue paham. Kalian cuma pacar kontrak. Tapi paniknya Davin tuh udah kayak suami betulan tau, Ri. Apa sih, biasa aja. So tau deh. Lo biasa aja. Tapi Mas Davin gak biasa aja. Nyebelin lo ya. Terus, Ri, lo kan udah ngasih keterangan tuh ke Firza. Nextnya gimana? Nextnya apa? Ya, itu mereka bilang mereka akan kasih update dan kabarin gue. Gue juga udah kasih barang bukti kan. Walaupun gue nggak bilang apa alasan sebenarnya kenapa gue bisa ada di tempat itu. Ri, apa gak bahaya ya? Maksud gue kalau ketahuan lo ngasih keterangan palsu. Ya karena gue udah gak punya pilihan lain ya. Gue ngikutin Ode karena dia salah satu pion dari kejadian 1,5 tahun lalu. Kenapa lo sih yakin itu? Sampai senekat ini, Ri. Taruhannya kan nyawa. Gue sempet denger Ode ngomong sama seseorang. Dia minta Ode untuk keluar dari Jakarta. Makanya Ode minta pelunasan. Lo ada denger nama? Atau lo lihat mukanya nggak? Gue nggak tahu namanya siapa, mukanya seperti apa, dia pakai pakaian tertutup dan mukanya juga ditutup sama masker. Masa iya sih orang yang ditemuin Ode itu ada kaitannya sama lo dulu? Gue yakin kematian Ode itu bukan sebuah kebetulan. Setelah kita teror dia, ada orang yang minta dia hilang. Dan sekarang dia meninggal sebelum gue tahu informasi lebih jauh. Dan poin lo adalah Feeling gue, Ode dibunuh karena dia terlalu tahu banyak informasi. Makanya dia dibungkam sama orang yang terlibat sama kejadian dulu. Sekarang PR gue bukan cuma cari tahu siapa dalang yang dulu, tapi cari tahu siapa yang udah bunuh Ode. Dan gue harus mulai dari orang yang pakai masker itu. Ri, lo sadar atau enggak sih? Ode itu udah nggak ada. Orang itu masih bebas berkeliaran, Ri. Dan dia tahu betul masih ada saksi hidup dari kejadian ini. Terus kalau sampai polisi tahu nih, lo ternyata kesana karena ngikutin Ode. Semua rencana lo bisa berantakan, Ri. Ini tuh lo taruhan nyawa. Tolonglah. Jangan bergerak sendiri dulu sampai kita tahu siapa orang
Yang nggak kelihatan mukanya itu. Ya, boleh nggak lu fokus istirahat dulu? Ariana belum ngasih kabar ya. Kok kamu belum chat-chat saya? Kan saya udah bilang tadi. Susah banget kasih tahu. Tadi bilangnya kalau Bapak chat, saya harus balas. Bapak kan baru chat sekarang. Oke, saya ganti kalau gitu. Kasih tahu saya kabar secara berkala. Kenapa gue jadi ngerasa kayak gini ya? Apa karena Ariana habis celaka? Atau dia udah masuk ke hati dan pikiran gue? Oh. Enggak. Enggak mungkin. Oke. Oke, ngaco nih. Ariana cuman pacar kontrak. Oke, Vin? Pacar kontrak. Mau kopi dulu nggak, Rik? Biar waras dikit. Black coffee, no sugar, ya kan? Thanks, Din. Gue gak bisa diem aja. Kematian Ode ini adalah kunci. Kalau gue gak bergerak dari sekarang, kematian dia bakal ngubur jejak orang yang dulu nyuruh dia. Rik, identitas lo sebagai saksi kunci kematian Ode itu udah ditemuin sama polisi. Dan identitas asli lo tuh belum dan jangan sampai terungkap. Boleh nggak? Lo serahin semua ini ke polisi. Terlalu bahaya ngambil resiko terus lo. Gak bisa, Nadine. Gue jamin polisi gak akan tahu. Gue bakalan kasih Mas Firza surat seolah ini dari Nonik. Gimana kalau yang lo lakukan ini justru bikin polisi tuh penasaran dan cari tahu siapa identitas Nonik sebenarnya? Ya itu resiko yang harus gue ambil. Gue harus tahu siapa sosok yang berdiri di belakang Ode. Ode udah gak ada. Jauh ngilang. Terus rencana lo sama Bima Pamela ditunda. Gitu. Gue sibuk nyari pria pakai masker itu, bukan berarti hidup Pamela itu bisa tenang. Terus apa emang lo mau ngapain ke Pamela? Hah? Don't worry. Gue gak harus nyerang pakai tangan gue sendiri. Ada orang lain yang bisa gue manfaatin. Siapa? Ibu Indah. Lo mau ngapain? Kirim email ke Bu Indah. Keluarga Pamela itu taunya Pamela dan Bima pacaran setelah Asti meninggal. Makanya gue mau ngasih bukti-bukti ke Bu Indah soal fakta yang sebenarnya. Kalau Bu Indah sampai tahu hubungannya Bima dan Pamela awalnya itu karena perselingkuhan, Yap. Dan kalau publik tahu, nama baik Arya Yuda Pramudia bisa kecolongan. Bisa hancur nama mereka. kadang gak perlu turun tangan untuk bikin seseorang hancur deh.